Prinsipnya udah jelas undang-undang ITE ya, tapi itu pasal 27 ayat 2 ayat 1 27A. Kalau bisa manajemennya ada buang semua. Jangan lagi mereka nangani bola ini karena salah urus, bener. Bola itu salah urus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat malam teman-teman. Kemarin baru ketemu kita di 2024 ya. Terakhir kita bulan Oktober 2023 ya. Libur panjang ini. Ya. Jadi buat teman-teman, kami malam ini bersama Leparden sedang bersama Ketua Kalteng Mania. Iya. Bung Edi atau akrab dipanggil dengan Esa Samba. Samba. Oke, jadi mungkin ke Bung Esa dulu lah. Ini terakhir agak sedikit tanda kutip heboh nih dunia persepak bolaan Kalteng nih, lebar ini ya. Ya, jadi coba saya minta tanggapan dulu lah dari Bung Esa sebagai Ketua Kalteng Mania. Gimana menurut Bung Esa? Oke, sebagai pecinta sepak bola Kalimantan Tengah ya, jadi kami atas nama Kalteng Mania, dengan kejadian ini kami sangat merasa malu sekali. Artinya apa yang kami harapkan dengan sepak bola Kalimantan Tengah itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kami terlalu berharap, ternyata sepak bola kita salah urus. Salah urus ya? Salah urus, sama sekali salah urus. Bukan mencari kambing hitam dan sebagainya macamnya, tapi memang dilihat dari perjalanannya sepak bola kita salah urus. Maka terjadilah hal-hal yang ramai diperbincangkan di akhir-akhir ini, dan itu juga sangat memalukan bagi kita pencinta bola Kalimantan Tengah, khususnya kami dari supporter Kalteng Mania, begitu bang. Terus teman-teman Kalteng Mania nih, saya juga beberapa kali kaget tiba-tiba pihak manajemen memutuskan lah ya untuk membuat laporan ke Polda Kalteng. Bagaimana tanggapan teman-teman atas hal itu? Untuk tanggapan itu memang kami ya secara pribadi ya, saya melihat itu di luar nalar sebenarnya. Mungkin ini baru pertama terjadi di Indonesia, bahkan mungkin di dunia nih. Ada manajemen melaporkan pemainnya. Itu kan sesuatu hal yang baru terjadi. Ya mungkin wajar lah, negara Wakanda ini biasanya ada aja hal-hal seperti itu. Ya memang main heboh. Sangat heboh dan memalukan sebenarnya itu. Ya. Itu sangat memalukan bagi kami. Itu. Masyarakat Kalteng memalukan sih sebenarnya. Memalukan. Tapi sebagai Ketua Kalteng Mania, hal-hal seperti ini sudah sering terjadi atau tidak sih? Bagaimana pengurusannya sebenarnya? Sebenarnya ini yang paling parah ya. Ini yang paling parah. Kenapa dikatakan paling parah? Pertama, jujur dengan kejadian ini kita sudah jelas didegradasi ke Liga 3. Ya, apalagi dengan tidak hadirnya. Itu sudah pasti kan, dengan tidak hadir itu harapannya kita bisa bertahan itu menang Cilacap, menang terakhir di home. Ya. Pasca kekalahan dari Persipura kemarin. Ya, betul. Harapannya di situ. Ternyata kita berharap menang di kandang melawan Persipura, hasilnya apa? Nihil, kita kalah. Terus ada harapan nih bisa menang di Sangat Ewe di Cilacap. Ternyata kita nggak main, gimana mau menang, tanding pun enggak gitu loh. Akhirnya kan seperti yang kita tahu, hari ini kita WO dan dinyatakan kalah 3-0. Dan pasti itu sudah kita degradasi. Iya. Pasti udah. Makanya itu yang saya katakan memalukan, bahkan saya katakan semua yang itu aja. Tapi Mas Esa nih, Bung Esa nih dari Kalteng Mania sudah tahun berapa nih? Kami terus sendiri. Tahun sendiri. Kami Coba saya mau termasuk tanya orang sejarah sendiri. Mas Esa. Ya.
kalau tidak salah saya tahun lalu juga kita dapat hal seperti ini juga kalau nggak salah. Tahun lalu tapi tidak separah ini. Tidak Tidak heboh ini karena tidak ada sampai pemain ini masih bisa diajak musyawarah negosiasi. Harapannya hal-hal seperti ini contoh yang tahun lalu begitu loh. Artinya tidak sampai membooming bukan hanya di Palangkaraya, di seluruh Indonesia ini. Ya boomingnya karena para pemain dilaporkan. Dilaporkan. Pertama dilaporkan itu dan juga yang ini kan pemain di media sosial ini, yang diunggah ke pemain di media sosial ini yang membuat pertama sedikit hangat, sekarang panas itu nih. Bukan hanya hangat lagi, panas dan rame. Ya betul, rame. Saya baru sampai ke orang sampai juga pada ribut masalah ini. Kayak malu, kita malu ini. Oke, lempar Lin. Jadi kebetulan waktu saya disamping saya baca berita tuh viral banget. Pihak manajemen akhirnya memutuskan membuat laporan ITE. Polda Kalteng. Polda Kalteng. Gimana lempar melihat hukum? Kita bicara hukumnya ini. Ya, saya sebelum bicara tentang hukumnya, saya sebenarnya hari ini bertolak belakang perasaannya. Kemarin saya bergembira Mas Esa, karena timnas kita lolos ya. Piala Asia 16. Nah, itu kan luar biasa kita bangga kan. Walaupun kita menunggu sampai detik pertandingan Tajikistan gitu. Aku kan bangga secara timnas. Tapi di sisi lain kita mendengar berita mengenai Kalteng Putra yang kisruh antara manajemen dengan pemain ini buat saya sedih. Ya kenapa? Karena Kalteng Putra klub bola kebanggaan Provinsi Kalimantan Tengah, kebanggaan kita masyarakat Kalimantan Tengah. Tapi dengan adanya konflik yang awalnya tentang tunggakan gaji, kemudian disambut dengan reaksi lapor di Polda, ini hubungannya sudah tidak harmonis, semakin jauh. Dan terbukti pertandingan hari ini kata Mas Esa, pemain ogah main, ogah turun, sehingga Kalteng Putra dinyatakan WO. Nah, belum lagi kita menunggu dengan seperti yang dijelaskan tadi ada sanksi-sanksi berikutnya. Selain degradasi, nah, itu kan ibarat kata di sini udah jatuh Kalteng Putra tertimpa tangga. Nah itu. Oke. Kalau terkait dengan hebohnya reaksi manajemen melaporkan pemain 28 kalau nggak salah itu akibat postingan di medsos, kemudian melaporkan ke ITE melalui Krimsus, saya rasa juga ini perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena persoalan ini kan awalnya hubungan antara pemain dengan manajemen. Nah ini perlu digarisbawahi. Ini persoalan dunia olahraga, apalagi khususnya sepak bola. Manajemen sudah pasti tahu lah bahwa kalau ada persoalan dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola antara pemain dengan manajemen, di situ kan ada namanya badan-badan yang menanganinya. Seperti lah yang saya ketahui ada asosiasi pemain profesional. Nah, ini kan menjembatani sebenarnya kan, ketika ada selisih paham antara pemain dan manajemen. Nah ini juga harus digarisbawahi. Artinya jangan ujuk-ujuk ini persoalan salah sedikit kok digeser ke ranah hukum. Nah, menjadi persoalannya ketika ini dilaporkan di Polda, konstruksinya sudah semakin melebar. Menjadi bola liar. Menjadi liar. Ya, artinya kenapa sih liar? Bayanginlah kalau manajemen tadi bertindak melaporkan 28 pemain, sementara 20 pemain menagih gajinya. Ini kan saya pastikan sampai pertandingan Liga 2 selesai ini nggak akan main-main pemain bola, gitu loh. Nah, belum lagi kita bicara di sini materi yang dilaporkan. Ini saya baca pemberitaan kata kuasa hukum manajemen pencemaran nama baik. Ya, pasal 27. Nah, saya catat di berita itu 27 huruf A ayat 1. Nah, ini juga harus diluruskan lagi, Mas Esa, Mas Bang Roy. Kalau kita bicara ITE hari ini kan ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Itu perubahan kedua Undang-Undang ITE. Yang terakhir. Sebelumnya itu kan Undang-Undang 11 2008. Dirubah Undang-Undang 19 2016. Nah, ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu sebenarnya tidak tepat kalau ada pasal 27 huruf A ayat 1. Karena hari ini yang dikenal melalui Undang-Undang 1 Tahun 2024 itu hanya 27 huruf A. Tidak ada ayat 1. Tidak ada ayat. Yang ada ayat itu 27 huruf B. Nah, tadi berita itu saya baca di artikel salah satu koran di Kalimantan Tengah. 27 huruf A ayat 1. Materinya pencemaran nama baik. Nah, oke lah, kita kesampingkanlah kesalahan narasi 27 huruf A ayat 1. Nah, kita lebih tepat deliknya pencemaran nama baik katanya. Nah, sebenarnya ini juga harus dipahami juga. Ini pendapat saya. Karena ini pernah
sudah disepakati melalui SKB, surat kesepakatan bersama antara Menkominfo, Kapolri sama Jaksa Agung. Kalau delik mengenai pencemaran nama baik, dia harus tertuju pada personal. Seseorangnya, orangnya. Delik itu tujuannya pada orang yang dirugikan, bukan kumpulan badan hukum, atau kumpulan ormas, atau kumpulan masyarakat, bukan orangnya. Nah, kita kembali ke persoalan ini. Ketika ada postingan, katanya ada postingan pemain mengenai tagihan itu. Nah, yang harus dikaji ini postingan tertuju pada Kalteng Putranya kah, atau tertuju pada personalnya? Nah, kalau dia tertuju pada personalnya, bisa jadi ini delik pencemaran nama baik. Tapi kalau materinya tertuju pada Kalteng Putranya, ini saya rasa bukan arah ke sana. Ya, setahu saya manajemen Kalteng Putra sih. Nah, belum lagi persoalan yang diungkit oleh pemain ini terkait masalah ini apakah nyata ada terjadi atau tidak? Nah, kalau itu nyata terjadi, di mana penyemarannya? Nah, ini juga harus di garis bawahi. Tapi catatan saya hari ini, ketika keputusan melaporkan pemain di Polda terkait pidana itu saya rasa blunder dalam dunia olahraga. Seperti saya setuju dengan pendapat Bung Esa tadi. Ini membahayakan bagi kelanjutan dunia sepak bola di Kalimantan Tengah. Tapi sebenarnya Bung Esa, buat kita memang pas yang dibilang Bung Esa tadi, memalukan. Kita kalahnya bukan karena kita bertanding. Itu loh, kalahnya karena kita WO. Karena tidak hadir. Artinya kan bagi saya bahasanya mungkin kalah sebelum bertanding. Kita nggak main. Kalah sebelum berperang. Ya, itu. Miris ya Mas ya? Iya. Cuman kita juga harus melihat apa sih jadi masalah mereka nggak mau berangkat perang ini. Gitu. Ya, betul. Bukan masalah bukan tanpa ujung-ujung mereka nggak mau bertanding. Kabarnya yang saya dapatkan, mereka itu menuntut haknya dulu. Sesuai kontrak ya. Cuman ada yang saya dapatkan, mengapa mereka pihak manajemen ini merasa kecewa dengan penampilan pemain. Cuman saya rasa itu nggak bisa disalahkan pemain. Artinya kalau memang kita tidak sesuai ekspektasi kita, kan dari awal kita sudah tahu lihat kualitas pemain kita kan. Ya, betul. Ada jeda pertandingan itu bisa evaluasi. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan, ganti, buang. Kan? Ya, betul. Apalagi saat itu kan jeda musim kan banyak ini pemain-pemain yang bisa kita ambil lagi. Tapi kenapa sekarang itu dijadikan alasan untuk tidak untuk belum membayarkan hak-hak para pemain itu? Itu salah satu alasan loh yang dijadikan karena tidak sesuai dengan harapan ekspektasi hasil dari pertandingan bola itu. Iya, ada saya lihat memang kurang ngobrol kayak manajemen dengan pemain ini. Kurang ngopi darat ini kayaknya. Tapi dengerin. Iya. Sebelum kesini tadi saya sore sambil di jalan sampai ke Palangkaraya saya dapat surat, ada rilis dari APPI, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia itu. Iya. Apa itu isinya? Kalau berdasarkan APPI, pihak pemain sudah mengadukan ini ke pihak APPI duluan. Sebelum ini jadi booming. Ya. Artinya dia sudah melaporkan itu berdasarkan fakta dong. Dia pasti punya bukti kan. Bang Gera. Jadi mungkin entah kontrak, apa tanda bayarnya apa bagaimana. Ya. APPI sudah menyatakan memang benar manajemen Kalteng Putra belum bayar. Ada yang 1 sampai 2 bulan. Nah, laporan hukum. Siapa yang berita bohong di sini sebenarnya? Ya makanya tadi kan saya bilang tadi, kalau yang dipersoalkan pemain itu nyata adanya, faktanya ada, artinya ini bukan kebohongan. Itu satu. Ya. Nah, kemudian kalau itu nyata adanya, faktanya ada, itu bukan penyemaran nama baik. Ya. Artinya di sini ada hak orang yang meminta dibayar, pemain Kalteng Putra minta dibayar. Cuma kan yang saya garis bawahi di sini, kok harus seperti itu penyelesaiannya? Sampai kok jauh ke sana? Kenapa tidak tadi kalaupun sudah dilaporkan di APPI, misalnya pemain sudah nggak di APPI, ya setidaknya melalui APPI inilah manajemen Kalteng Putra dengan pemain bisa bertemu, kan seperti itu Bung Aisyah Sobat. Iya kan sekarang begini sebenarnya kan ada salurannya kan. Betul. Makanya jadi saya tertarik yang dibilang Kuasa Hukum waktu rilis di Polda. Ini Kuasa Hukum siapa nih? Kuasa Hukum manajemen. Menarik, saya waktu itu tergelitik dia bilang diperdatakan. Beliau mungkin nggak ngerti ini dunia sepak bola, Bang. Ini dunia sepak bola. Makanya saya bilang, kok bisa keperdata jangan ujuk-ujuk gara-gara kontrak lalu ini diaplikasikan ini bisnis, bukan, ini olahraga. Artinya kan ini semi arbitrase juga. Betul. Dia ada
NDRC kalau tidak salah saya. Di situ lembaga yang menengahinya. Jurisdiksinya di situ. Bukan gugat di PN. Wah, itu terlalu jauh. Nah, makanya saya dulu. Tapi Mas, coba saya tanya dulu. Sebenarnya keseharian tadi karena tidak ngopi tadi saya bilang, memang pihak manajemen sama pemain ini tidak dekat ya, tidak akrab ya. Nah ini enggak cukup dekat-dekat aja. Sebenarnya harusnya dekat. Harusnya Karena kan dekat. sebelum mereka dekat. bermain kan ada pertemuan kan. Harusnya dekat dan ini tidak akan terjadi sebenarnya kalau komunikasi itu berjalan. Ya. Kalau komunikasi berjalan tidak akan terjadi. Apapun ini ya. Kalau mereka sering ngobrol dan ngopi harusnya selesai aja di meja kopi tadi. Di meja kopi udah selesai. Intinya kan ini aja. Yuk besok main. Ya. Kami minta gaji kami dulu nih. Bayar, main kok. Ya, jadi kalau kita ikutin, Musa, yang pertama kali posting ini kalau tidak salah mohon dikoreksi. Itu kalau nggak salah pemain yang namanya Gunawan ya. Gunawan. Mantan pemain timnas itu ya. Ya. Artinya kan saya berpikir gini Bang Esa. Dia ini sudah sampai titik ngadu paling akhir udah mau kemana ngadunya nih. Dia sudah ngadu ke APPI tadi ya. APPI ya. Mungkin sudah lagi berproses di NDRC. Cuman kan orang butuh hidup. Dia perlu hidup, Pak. Ini saya bayangkan, ini sekarang bulan Januari, mau dekat akhir Januari, berarti para pemain kemana tidak mantan baruan nih, Ya, saya nggak sampai ke sana, Bro. Maksudnya gini, kita lanjutkan dari masalah ngopi tadi kan. Di sini juga makanya ini pelajaran berharga bagi kita semua lah. Ya. Khususnya Kalteng Putra, masyarakat kita sebagai masyarakat juga. Ini kan sebenarnya persoalan klasik, Bung. Iya, masalah klasik. Ya. Persoalan gaji pemain ini dari bukan hanya di Kalteng Putra sebenarnya. Di klub lain juga sama. Ya kan? Iya. Tapi kok metodenya kok nggak ketemu yang bagus-bagus. Bahkan ini ujungnya berperang kan? Itu Bang. Iya, yang paling disayangkan karena ada buat laporan di Polda Kalteng tadi kan. Artinya kalau saya anggap di sini pihak manajemen terlalu gegabah dalam menyikapi persoalan ini. Benar kalau kita ajak komunikasi, kok banyak klub di luar, bahkan Liga 1 pun ada yang sampai 3 bulan segala macam. Ada. Tapi mereka masih bisa menyelesaikannya. Permasalahan ini kan di situ. Komunikasi, intinya komunikasi. Di situ intinya antara pemain dan manajemen. Memang di satu sisi, maaf sebelumnya ya, di satu sisi saya juga beberapa kali komunikasi dengan pihak manajemen ya. Mereka jelaskan gaji cuman telat 15 hari segala macam. Pertama saya menginginkan juga ya, tidak membela manajemen atau tidak membela pemain, wajar kalau 15 hari. Cuman kilas balik ke belakangnya, upload para pemain ini sampai 2 bulan segala macam. Saya hanya mendengar dari manajemen, tidak ada ketemu langsung dari pemain. Kami sebagai supporter tidak ketemu langsung dengan pemain, hanya dari manajemen. Cuman juga dari manajemen juga memberikan bukti kepada kami bahwa ini rincian loh. Ya, kan 24 pemain tuh ya. Ini loh rinciannya, harusnya kalau mereka ingin fair, buka. Ini loh. Ya. Sekarang ini buktinya, tolonglah kami diserang nih. Artinya kami sebagai supporter, ya, betul, otomatis akan membela manajemen kalau dia benar. Betul. Iya kan? Ya. Kalau dia benar. Enak loh maki-maki pemain itu kalau kita ini kan kalau benar. Tapi ini kan kami dapat sebelah dari pemain, hasil kita informasi dapat dari yang ini kan naikkan ke media sosial aja. Ya. Sementara dari manajemen pun nggak berani memberikan data yang valid bahwa ini loh hasil mereka bukti-bukti transaksi pembayaran itu. Di situ yang kita tidak temu ya. Kan kalau bahasa dunia sepak bola, supporter ini pemain ke-12 loh. Ya. Perlu diingat loh. Artinya supporter juga memiliki peran penting di dunia sepak bola. Ya, penting. Artinya kalau ada pemain yang nggak becus pun dengan adanya dorong supporter ini bisa kita supporter bisa mendorong untuk diberhentikan gitu. Ya. Pelatih juga. Ya. Pelatih kemarin kan dorong supporter tuh. Itu dorong supporter. Ya. Makanya itu gunanya tadi komunikasi di kopi bareng itu sebenarnya. Sebenarnya di luar sepak bola lah. Ini klub bawa nama Kalteng. Itu yang kebanggaan Kalimantan Tengah. Kalteng loh, kita Kalteng. Jadi kali ini figur Kalimantan Tengah jadi cacat jadinya nih. Boleh nggak saya bilang cacat? Bukannya cacat lagi ini. Disorot nasional nih, Pak. Disorot nasional. Media nasional sudah mengangkat masalah ini, Pak. Oke, terakhir dari Ketua Kalteng Mania, apa harapannya ke depan? Sebenarnya masalah ini kami sudah berhenti berharap. Wah, berharap bisa. Apalagi yang kami harapkan yang seperti ini. Saat seperti ini apa yang kita harapkan? Mau evaluasi, apa yang kita evaluasi? Akhirnya kita hanya minta pihak manajemen kalau dia memang bisa untuk menyelesaikan ini selesaikan.
apa yang jadi tuan pemain, kita hanya bisa memulai dari Liga 3 lagi. Iya. Kalau bisa manajemen yang ada buang semua. Jangan lagi mereka nangani bola ini karena salah urus, bener. Sepak bola kan salah urus ini. Itu yang kami inginkan. Jangan lagi ada orang-orang lama di dalam manajemen itu. Kalau ingin suara supporter nih, kalau memang kita ingin sepak bola ini kembali membanggakan kita, ini Bang ya. Iya. Kita nggak tahu ya, Biak itu dari Papua sana orang nggak tahu loh. Ya. Betul. PSBS Biak itu. Ya. Warapen orang nggak tahu. Kampungnya di mana seperti apa. Iya, betul. Tapi kita tahu ketika dia ada di sepak bola nasional. Harapan saya itu Kalimantan Tengah ini diangkat lewat sepak bola. Tapi dengan yang kayak gini, bukan dengan yang kayak gini loh ya. Viral ini bukan dari cara kayak gini. Caranya agak keliru nih. Apalagi terlepas ini ya, terlepas masalah ini, yang dibully ini Pak Agustiar, CEO. Suka nggak suka dia adalah ketua Dewan Adat Dayak Kalteng. Kita bagaimana rasanya? Ya, betul. Pimpinan panglima kita lah, ya, dibully di masyarakat kayak gitu. Ya memang efeknya gara-gara sepak bola ini tadi. Gara-gara tidak bisa menyelesaikan masalah yang kami anggap sepele. Iya kan? Ya. Sebenarnya Pak Agustiar tidak bisa disalahkan karena beliau posisi jabatannya CEO di CEO, dia hanya memilih, dia hanya menerima laporan dari manajemen. Apa yang kami sama sebagai pemain pun dia kan hanya terima nih. Oh ini bos ini nih bagus mainnya. Ya. Kontrak selesai. Nah kalian yang ngurus. Ya manajemen lah yang manajemen yang bertanggung jawab sebenarnya dalam hal ini manajemen. Ya memang kalau soal supporter itu benar lah. Sepak bola itu bisa besar juga peran supporter. Ya. Kan dia pemain ke-12 tadi. Ya. Leparin terakhir apa? Ya kalau saya sih harapan kalau bicara proses hukum sebenarnya untuk menjaga kedepannya supaya ini tidak menjadi liar, harusnya laporan itu kita evaluasi kembali laporan bidang tadi dan duduk bareng. Artinya manajemen dengan pemain, perwakilan pemain duduk bareng lah. Tidak harus kita ngotot-ngototin proses hukum. Karena perlu diingat Bang loh, proses hukum ini kan kalah jadi arang, jadi apa? Apa yang mau cari untung di sini? Ya, pemain punya hak nagih. Manajemen punya hak mengelola sepak bola. Kalau ini konsentrasi ngurus proses hukum, terus ngurus bolanya kapan? Ya betul. Nah, ini jadi masa manajemen sepak bola sibuk ngurusin proses hukum, sementara bolanya dilupakan. Jadi bukan olahraga ya? Bukan olahraga lagi jadinya. Jadi tolonglah, ini demi dunia sepak bola Kalimantan Tengah ya. Ini kita bukan bicara siapa salah siapa benar, bukan itu. Tidak ada lagi yang ya. Tidak posisinya bukan untuk saling menyalahkan gitu. Ya. Bukan hanya sepak bola saya rasa, demi nama Kalteng. Ya, itu yang jadi beban kita itu kan itu. Ya. Kita jaga di sini Provinsi Kalimantan Tengah, nama besar Pak Agustiar. Iya. Beliau juga sosok tokoh adat Kalimantan Tengah. Jangan sampai ini persoalan kok agak kesana kemari. Oke, Bung Esa, makasih atas waktunya dan tempatnya. Ini kita malam minggu di markas Bung Esa ini. Saya kemarin ditelepon tiba-tiba nih Mas. Harus langsung pulang. Jadi terima kasih Bung Esa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Dan mudah-mudahan Bang Roy, Kalteng Putra FC bisa bangkit kembali untuk periode berikutnya lah. Ya saya nggak terlalu cinta bola segini. Cuman segini harapan sudah segini nih. Nah, harapan supporter sudah segini. Tapi masih ada. Iya, kita harus optimis. Memang segini tapi masih ada harapan kami. Ya, masih. Ya. Itu aja. Manusia itu harus berharap Mas. Nggak bisa. Tapi kebanyakan harapan ini tidak sesuai ekspektasi kan kecewaan nih. Iya, berarti bantu dengan doa. Oke, makasih. Selamat malam. Jadi demikian dulu para teman-teman sahabat Kalibata. Akhir untuk kita tetap kita berharap semuanya akan lebih baik demi nama Kalteng Kalimantan Tengah dan juga demi persepak bolaan kita ya Bung Esa. Oke, demikian dulu teman-teman sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum. Salam sahabat Kalibata. Salam sahabat Kalibata.